Oke ya, baik. Selamat sore semuanya. Hari ini senang sekali kita ketemu untuk berdiskusi di acara Seruput ya. Ini Seruput untuk edisi kedua gitu ya di tahun 2022. Jadi hari ini kita akan membahas tentang di atas judulnya ya, anak yang termarginalkan ya. Jadi ini sambungan dari diskusi yang di bulan lalu kita ngomongin tentang NIHOP ya, tentang psikologi capital, dan waktu dalam diskusi kelompok itu ada dalam masyarakat, kebangsaan, ada yang aspek sosial dan lain-lain. Nah, nanti kita akan membahas setiap bulan itu hasil dari diskusi-diskusi pada kegiatan bulan lalu. Nah, pada sekarang ini kita ngomongin tentang isu dari masyarakat tentang anak yang termarginalkan. Jadi saya tuan rumah ya Rudi Mulya di acara Seruput ini mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah hadir, rekan-rekan dari lembaga-lembaga gitu ya. Mungkin kita perkenalkan dulu, saya perkenalkan mereka. Ini ada Kak Natasha Sitorus. Selamat sore Kak Natasha. Sore, Kak Rudi. Nah, Kak Natasha Sitorus dari Lentera Anak Pelangi. Lentera Anak Pelangi ini program lembaga yang mendampingi anak-anak yang hidup dengan HIV, sudah 12 tahun berdiri gitu ya. Dan Kak Natasha ini dari embrio sampai sekarang tuh ada di Lentera Anak Pelangi. Jadi dari hulu sampai hilir gitu ya, program-program segala macam. Nah, Kak Natasha tuh tahu semua ya. Lalu juga ada Kak Ahmad Yani. Selamat sore Kak Ahmad Yani. Sore, Ya, Kak Kak Ahmad. Rudi. Ya, Kak Ahmad Yani ini adalah dari komunitas Love Borneo ya. Senang sekali Kak Yani bisa bergabung. Kak Yani ini seorang guru gitu ya di Kalimantan Barat. Lalu ada juga Kak Rainaldo Ginting. Halo Kak Rainaldo Ginting. Ya, halo Kak Rudi, sore. Nah, ini kalau Kak Ahmad Yani di Kalimantan Barat untuk anak-anak pedalaman, Kak Rainaldo Ginting ini keliling penjara untuk anak-anak ya. Jadi mendampingi anak-anak selain di daerah pedalaman juga untuk anak-anak yang mereka hidup dalam dalam penjara. Mereka yang kena kasus gitu ya, lalu mereka dihukum menjadi warga binaan gitu. Nah, ini karena lu udah keliling banyak penjara, udah dia keliling. Nah, hari ini kita akan diskusi hal-hal tersebut ya. Jadi teman-teman yang gabung di Zoom atau tunggu di YouTube live streaming juga nanti bisa bisa bertanya. Oke, kita mulai dulu ya dari Kak siapa dulu ya? Kak woman first lah, lady first ya. Kak Natasha Sitorus. Oke, Kak Natasha Sitorus ini kan Kak Natasha mendampingi ya anak-anak yang hidup dengan HIV. Mungkin dari sudut pandang Kak Natasha, apakah memang anak-anak yang hidup dengan HIV ini adalah anak-anak yang termarginalkan? Atau mungkin Kak Natasha punya pendapat yang lain? Iya, terima kasih sebelumnya Kak Rudi udah diundang untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita mungkin ya terkait anak yang termarginalkan. Kalau kita bicara tentang anak dengan HIV, sebenarnya mungkin definisi anak marginal itu sendiri ya, anak marginal berasal dari masyarakat marginal gitu ya. Masyarakat marginal itu terpinggirkan karena baik itu karena kemiskinan, kemudian faktor-faktor lain gitu ya yang membuat mereka jadinya ada di luar masyarakat umumnya lah, seperti itu gitu. Nah, sebenarnya anak-anak dengan HIV ini kan hidupnya di tengah-tengah masyarakat juga gitu ya. Untuk kalau misalnya kita bicara konteks anak dengan HIV di Jakarta, anak-anak ini tinggal di tengah masyarakat pada umumnya, tapi situasi mereka dengan HIV itulah yang mengakibatkan mereka termarginalkan. Termarginalkan dalam artian mereka ketika status HIV-nya diketahui, mereka rentan mengalami stigma dan diskriminasi gitu ya, dijauhi sama orang-orang, lingkungannya, dan sekolah misalnya, dan masyarakat karena mereka takut terinfeksi HIV dari anak-anak ini gitu. Kemudian selain faktor sosial ekonomi, sebenarnya dari kita juga mungkin bisa bilang bahwa anak-anak yang hidup dengan HIV ini juga termarginalkan oleh struktur atau sistem gitu ya. Kenapa? Karena jumlah yang kecil dengan jumlah yang hanya 3% dari total orang dengan HIV yang hidup di Indonesia, hanya sekitar 3% gitu ya. Saya kurang hafal, tapi tahun 2021 itu
12.691 anak yang hidup dengan HIV usia 0 sampai 14 tahun. Jumlah yang kecil itu mengakibatkan anak-anak dengan HIV tidak masuk di dalam berbagai kebijakan penanggulangan HIV di Indonesia. Jadi fokus penanggulangan HIV itu masih berfokus pada populasi-populasi yang berisiko tinggi, gitu ya. Seperti contohnya pengguna narkoba suntik, kemudian pekerja seks, kemudian LGBT dan lain sebagainya. Tapi karena anak dianggap tidak punya perilaku yang berisiko dan jumlahnya kecil, maka mereka tidak dimasukkan sebagai fokus dari program atau kebijakan penanggulangan HIV. Dengan tidak dimasukkannya anak dengan HIV di sana, secara otomatis mereka sebenarnya termarginalkan, tidak mendapatkan dukungan. Ketika ada badan donor dunia misalnya yang punya dana untuk program-program HIV, anak-anak ini kemudian tidak menjadi bagian dari penerima manfaatnya. Yaitu karena tadi dianggapnya jumlahnya sedikit kok, mereka nggak beresiko menularkan kepada orang lain, resikonya sangat kecil. Jadi selain tadi kondisi sosial ekonominya, tapi mereka juga termarginalkan oleh sistem. Jadi ya kondisinya seperti itu. Kalau misalnya di tengah-tengah masyarakat, mungkin kalau status HIV-nya tidak ketahuan, ya mereka sebenarnya baik-baik saja gitu, tidak ada perlakuan yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sampai ketahuan, nah itu dia yang kemudian dikucilkan, diusir dari tempat tinggalnya, diminta pindah dari sekolahannya dan lain sebagainya. Dan pastinya di dalam semuanya itu terjadi pelanggaran hak anak gitu kan. Iya, iya. Jadi itu mungkin kalau kalau mereka tidak ketahuan itu aman gitu ya. Tapi kalau udah ketahuan, diskriminasi, stigma dan lain-lain, itu dukungan sosial masyarakat dan bantuan-bantuan yang harus mereka bisa dapatkan justru akhirnya jadi hilang ya. Jadi yang paling menarik memang kebijakan dan dukungan, karena tidak dianggap sebagai populasi yang beresiko ketimbang populasi yang lain. Baik. Terima kasih Kak Tasya nih dari anak-anak yang mendampingi anak-anak dengan HIV. Mungkin sekarang dari Kak Yani dulu. Kak Yani yang mendampingi anak-anak di pedalaman. Kak Yani udah keliling Kalbar ya, pedalaman kampung-kampung, dusun-dusun gitu ya, paling kecil yang Kak Yani itu bersusah payah lah dalam perjalanan. Kak Yani ngelihatnya gimana anak-anak tersebut? Termarginalkannya seperti apa Kak Yani? Ya, baik. Terima kasih Kak Rudi untuk waktunya. Jadi kalau kondisi anak-anak di pedalaman Kalimantan Barat khususnya itu menjadi termarginalkan itu karena memang lebih ke kondisi alam ya, mungkin itu, dan juga perhatian dari pemerintah karena memang kondisinya itu banyak akses yang sangat terbatas. Jadi seperti akses pendidikan itu sangat minim sekali, kemudian akses informasi juga sangat minim sekali, akses kesehatan itu sangat minim sekali, sehingga ya itu berdampak ke tumbuh kembang anak jadi tidak maksimal. Apa yang harusnya menjadi hak anak seperti mendapat pendidikan maksimal, pelayanan kesehatan yang baik itu tidak mereka dapatkan gitu ya. Nah itu kondisinya. Tambah lagi karena kondisi ekonomi di daerah yang sangat ekonomi di daerah yang sangat minim, itu anak-anak yang masih sangat muda ya, masih harusnya usia bermain, itu mereka kehilangan waktu bermain karena memang harus dipaksa kerja oleh keadaan. Jadi itu yang membuat akhirnya anak-anak tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Jadi waktu sekolah mereka itu mereka pakai untuk bekerja, bantu orang tua dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi akses pendidikan yang minim. Kalaupun mereka sekolah itu kadang-kadang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal dari penyelenggara pendidikan. Ya, jadi memang seperti itu karena minimnya sarana juga. Ya seperti saya temukan juga beberapa kasus itu kalau di pedalaman paling yang hanya ada itu paling pendidikan sampai tingkat SD. Kalau sudah mau melanjutkan ke SMP, SMA itu harus keluar, jaraknya lumayan jauh, ya minimal itu sampai
8-10 kilometer dengan jalanan yang sangat sulit, ya, artinya jalanannya sangat buruk. Kemudian tidak ada kendaraan umum yang bisa mereka pakai. Kadang-kadang juga mereka sendiri, orang tua mereka sendiri tidak punya kendaraan untuk anak-anak mereka. Jadi ini juga problem, ya. Jadi banyak memang permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak di daerah, di pedalaman, sehingga anak-anak ini menjadi termarginalkan seperti itu. Ya. Oke. Mungkin itu gambaran umumnya, ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang lain, ya. Tapi karena saya lebih banyak menyentuh bidang pendidikan, khususnya anak-anak di pedalaman, jadi itu yang banyak saya lihat. Tapi sebenarnya banyak seperti kesehatan dan lain sebagainya juga. Kalau tadi di saya sampaikan ada anak-anak yang menjadi pekerja seks, ya. Saya sih lihat kemungkinan itu ada juga di anak pedalaman, ya, karena saya masuk ke satu tempat, ini satu contoh saja, satu tempat sekitar tahun 2015 itu masih sangat bersih dari narkoba, tapi belakangan saya dengar keluhan-keluhan dari beberapa masyarakat itu narkoba sudah masuk. Orang-orang yang bawa, karena itu di daerah perusahaan sawit. Saya belum terlalu perhatikan, belum terlalu cek bagaimana ke anak-anaknya. Gitu, ya. Tapi yang jelas itu sudah ada. Jadi kemungkinan besar nanti itu juga akan apa, ya, anak-anak bisa jadi korban juga di situ. Jadi seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi, kampung yang tadinya aman itu bisa menjadi kampung yang menjadi pengedaran narkoba, ya. Karena tadi, ya, mungkin karena kurang perhatian gitu, ya, orang tua harus kerja, anak-anaknya dilepas, atau mereka kemudian dari SD keluar kampung, pindah desa yang lebih besar, nggak ada pengawasan, bisa berbahaya juga, ya, kayaknya gitu, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Kak Naldo nih. Kak Naldo yang keliling keliling penjara, ya, LPKA. Mungkin Kak Naldo boleh cerita nih anak-anak yang termarginalkan dari sudut pandang Kak Naldo di penjara-penjara anak. Iya, makasih, ya, Kak Rudi. Ada dua sih kalau yang saya lihat, ya. Yang pertama, anak-anak yang ada di LPKA, ya. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau anak-anak yang perilakunya menyimpang, ya. Mencuri, pakai narkoba. Mereka itu memang nggak siap sih masuk lapas. Dalam arti mereka tuh merasa habis semuanya, masa depannya habis, dan kebanyakan itu bingung bebas nanti gimana. Ini ada satu anak kasus pembunuhan, dia bingung, ya, bahkan bisa takut. Nanti aku bebas kemana? Pulang ke kampung, kan kebanyakan dari daerah juga, ya. Itu kalau kejahatan yang menyolong di satu kampung diingat seumur hidup, ya, diingat seumur hidup gitu. Kayak kalau ada orang tua bilang ke anaknya jangan nakal, nanti kamu kayak si Anu. Gitu. Jadi, sebetulnya anak-anaknya itu apa, ya? Kalau dia bukan benar-benar penjahat, karep kambuhan gitu, ya. Anak-anak baik, ya, yang kita masih lihat wajah anak-anaknya, perilakunya. Cuma memang masyarakat sudah kasih cap mereka ini anak nakal. Ya, jadi begitu bebas itu nggak ada yang bimbing, ya, akan kesulitan, ya, akan kesulitan. Nah, yang kedua, anak-anak narapidana, ya, anak-anak narapidana gitu, ya. Ini mereka itu selain orang tuanya nggak hadir, biasanya ekonominya juga akan berkurang. Itu hukuman sosial tinggi. Saya pernah ketemu satu anak perempuan, pernah tinggal sama saya, ikut saya ke satu kegiatan, lagi makan, cuma ditanya, mamanya di mana? Dia nangis, nggak bisa didiemin. Saya bingung kenapa lagi megang piring lalu nangis, gitu kan. Lalu akhirnya ada yang bilang ini, tadi cuma nanya mamanya di mana. Gitu. Jadi mereka ini dua kelompok yang saya lihat secara psikologi juga memang udah termarginalkan duluan.
Dan kalau tidak ada yang menolong, mendampingi, orang yang hadir, ya mereka pasti kesulitan sih. Mereka akan tumbuh dewasa dengan banyak masalah yang belum selesai. Itu sih kalau dari saya, Kak Rudi. Oke, thank you Kang Aldo. Jadi kekhawatirannya anak-anak yang termarginalkan dari LPK ini tumbuh dewasa tanpa ada perhatian, kasih sayang yang seharusnya mereka juga dapat ya. Karena mungkin tadi yang Kang Aldo bilang, karena menyimpang, akhirnya orang lain udah memberikan betul. label. Udah pasang, iya. Ini ada satu kasus nih, Kak Rudi. Mamanya di lapas wanita, bapaknya pernah masuk penjara lalu masuk lagi ke rutan, lalu abangnya itu di lapas anak, ya karena ngebela anak ini berantem sama tetangga, dibunuh. Ya, lalu abangnya yang satu pernah masuk, udah bebas, sekarang kena kasus sama temennya curi tabung gas. Dia cuma jagain. Jadi anak ini umurnya 10 tahun, nggak mau sekolah, di pesantren kabur, ya pasti nggak siap kan. Bangun subuh, harus kerja ini. Nah, itu contoh ekstrimnya sih, bahwa ada dan nggak juga sedikit nih anak-anak begini. Iya. Jadi ya ini kalau dari cerita Kang Aldo, kata Tasya, Kayani, ini saya menarik benang merah nih. Maksudnya itu ada masing-masing tuh udah punya label. Kalau anak HIV udah ada label bahwa anak HIV ini labelnya adalah anak yang, tanda kutip ya, itu suka dibilang anak yang kena kutuk, anak yang bawa penyakit dan segala macam gitu ya. Kalau anak pedalaman itu labelnya mereka tuh anak yang bodoh, maaf ya dibilang anak yang bodoh, anak yang kurang pendidikan, anak yang nggak punya masa depan, apalagi dengan anak yang penjara. Di Kang Aldo dia masih cerita tuh label-label. Jangan sama kayak dia ya gitu. Itu kan udah label tuh, kasihan sekali. Nah, sekarang dari Kayani, apa yang sudah Kayani lakukan nih buat anak-anak pedalaman untuk menghilangkan label-label dari Kayani sendiri gitu? Selama ini apa yang Kayani lakukan? Ya, jadi seperti yang tadi Kak Rudi sampaikan, salah satu label yang kuat melekat di anak-anak pedalaman itu, label yang kasih ke mereka itu memang anak yang bodoh, anak kampung, artinya gitu ya. Jadi artinya mereka dipandang rendah karena kualitas pengetahuan mereka, pendidikan mereka yang sangat rendah. Jadi saya dengan teman-teman di komunitas Love Borneo, sebenarnya ada Kang Aldo juga di situ. Yang kami lakukan karena untuk menanggulangi kebodohan kan perlu pendidikan. Jadi kita coba buat bentuk satu lakukan satu bentuk pelayanan yang berpendidikan yang tentunya non formal ya. Yang kita lakukan sementara ini masih non formal. Misalnya kita buat rumah baca, kemudian ada bimbel juga ke beberapa pedalaman yang bisa kita jangkau. Sudah cukup banyak ya, pedalaman yang terjangkau. Nah, karena teman-teman dari Love Borneo ini sebagian besar tinggal di kota, jadi kita tidak bisa terus-menerus ada di pedalaman untuk melakukan pelayanan pendidikan. Jadi kita selalu kerjasama dengan lembaga yang ada di daerah tersebut, gitu ya. Kemudian kita coba temukan orang yang bisa diajak kerjasama, kemudian kita mulai sampaikan keadaannya, kemudian bebannya dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah temukan orang yang bisa diajak kerjasama, orang setempat yang bisa diajak kerjasama, kemudian kita coba fasilitasi, yaitu dengan taruh buku-buku bacaan di sana, bacaan-bacaan yang ramah anak. Ya. Ini Kang Aldo biasa yang kelola itu. Jadi kita taruh di situ, kemudian kita selenggarakan dibuat waktu-waktu tertentu untuk anak-anak bisa datang di satu tempat tertentu yang sudah disepakati. Kemudian mungkin seminggu 3 kali dan lain sebagainya, mereka datang didampingi karena memang untuk mulai membangkitkan kemauan untuk belajar. Nah,
Dan persoalannya lagi itu anak-anak di pedalaman itu hampir tidak mendapat dukungan dari keluarga tentang pendidikan, ya, karena tadi yang seperti saya sampaikan, karena kondisi ekonomi mereka dan lain sebagainya, hampir tidak mendapat dukungan pendidikan, motivasi dari keluarga dan lain sebagainya. Karena itu kita yang perlu semangati. Bahkan kadang-kadang tantangannya justru orang tua yang tidak mendukung, gitu ya. Tapi bersyukur waktu-waktu belakangan ini sudah mulai ada kemajuan dari orang tua, dari keluarga yang saya lihat. Kalau dulu memang mereka sama sekali tidak memperdulikan pendidikan, karena mereka berpikir buat apa sekolah gitu, buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ke kebun juga, nanti jadi petani juga gitu kan. Jadi ya sudah, nggak sekolah saja. Jadi pemahamannya hanya sebatas itu. Tapi sekarang sudah berbeda. Ya, sekarang sudah mulai saya lihat keluarga-keluarga, orang tua mulai melihat pentingnya pendidikan. Karena ya kami juga selalu sampaikan ke orang tua, dengan pendidikan kita bisa punya kesempatan lebih besar. Kalau tanpa pendidikan mungkin ya pilihan kerjaan kita hanya jadi petani dan sebagainya. Tapi ketika kita punya pendidikan, pilihan kerjanya itu ada banyak, jadi kesempatan banyak gitu kan. Jadi kita coba kasih kesadaran ke orang tuanya tentang hal ini. Nah, jadi itu yang kita sudah buat. Kita buat rumah baca di beberapa tempat yang rutin kita kunjungi, hampir tiap minggu ada. Tapi yang mungkin tempatnya sangat jauh, akses jalannya sulit, itu kita tidak bisa kunjungi setiap minggu. Tapi beberapa teman-teman itu kunjungi secara berkala, apakah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Memang waktu pandemi lalu itu agak terhenti, kita nggak bisa masuk ya, karena beberapa tempat ditutup. Tapi bersyukur sekarang sudah mulai terbuka dan teman-teman juga sudah bisa jalan lagi ke pedalaman. Bahkan kemarin ada yang sempat tinggal agak lama ya, bro ya, agak lama di satu tempat. Mereka live in di situ, kemudian buat bimbel untuk beberapa waktu. Jadi itu yang sudah kita kerjakan, Kak Rudi, sementara ini. Jadi keliling kampung membawa buku-buku gitu ya, karena ini masalah pendidikan. Jadi bikin rumah baca, bekerja sama dengan tokoh masyarakat gitu ya. Jadi ini dukungan tentang pendidikan, motivasi supaya anak-anaknya mau sekolah tinggi, supaya maksudnya masih ada jenis pekerjaan yang lain gitu ya, yang bisa mereka kejar untuk ketika mereka dewasa. Baik, nah kalau dari Kak Naldo, gimana Kak Naldo? Apa yang sudah dilakukan nih Kak Naldo untuk LPKA anak-anak yang termarginalkan? Selama ini yang dilakukan mengunjungi rutin ya, rutin, seminggu sekali bawa hadiah, ajak nyanyi, sharing, main. Cuman memang yang jadi fokus ini ngajak mereka tinggal sama kami. Ya, ini yang kalau saya kan selama ini tinggal dengan ex-napi ya. Saya pikir tinggal sama ex-napi anak tuh nggak akan masalah, nggak susah ya. Mereka lebih mendengarkan. Cuman masalahnya merekanya nggak yakin. Begitu di luar tuh ada aja gitu, entah mau kerja atau keluarganya melarang dan lain sebagainya. Mungkin kadang bingung. Ini kok orang baik gitu kan? Mereka mungkin mikir gitu ya. Kenapa tahu curiga gitu, mereka jadi curiga gitu. Jadi akhirnya saya ganti strategi. Jadi bukan ngajak tinggal, main aja, nginep semalam. Nah, itu mulai banyak tuh yang ke rumah saya semalam, 2 malam. Karena saya udah coba setiap ketemu anak kayak tinggal di rumah gitu kan. Karena buat saya akan lebih bagus itu pembinaannya setelah keluar dari LPKA. Ya harus diakuin LPKA di Indonesia nggak maksimal, beberapa malah buruk gitu kan. Ya beberapa malah buruk karena sebetulnya anak-anak itu cuma perlu diperlakukan dengan baik aja ya, diperlakukan begitu salah didisiplin, dikasih tahu salahnya, hal-hal seperti itu, maka setahun 2 tahun dia akan mulai saya lihat berubah sih. Ya jadi yang dilakukan seperti itu. Jadi kita tuh tiap datang ke LPKA itu kita kasih nomor telepon. Kita akan tanya siapa yang mau bebas. Nanti begitu dia mau bebas kita bilang pulang kemana. Kita coba cek
keluarganya bagus nggak, masih terima nggak, kesulitan nggak. Nah kalau anak itu bingung, nggak tahu kemana ya, nah kita mulai itu, kita mulai untuk ya udah main aja dulu ke rumah, ya. Dan apa ya, selama ini kurang berhasil sih bawa mereka ke rumah dengan jumlah yang banyak. Jadi lebih main nongkrong, atau pas saya keliling ke kota-kotanya saya ajak ketemuan. Ya itu sih Kak Rudi yang sejauh ini apa ya, mendampingi mereka seperti itu. Oke. Jadi kunjungan rutin ya. Jadi kunjungan rutin, di situ kunjungan rutin tuh ada mungkin kayak motivasi bermain sama mereka. Yang nama juga anak-anak ya, mereka butuh teman ngobrol, teman cerita. Karena nggak apalagi kalau misalnya keluarganya nggak kunjungin, dia di penjara sendirian, terisolasi, nggak ada kunjungin, jadi abang buat mereka gitu ya, Kan Aldo ya. Oke. Iya, jadi ya ini hal yang sebenarnya mudah bisa dilakukan semua orang. Nah, ini sekarang dari Kak Tasya untuk anak-anak yang hidup dengan HIV. Maksudnya selama ini gimana Kak Tasya untuk menanggulangi? Apa yang sudah dilakukan LAP, Kak? Ya, terkait tadi Kak Rudi kan tanya soal ketika anak tadi merasa bahwa atau ada label yang melekat bahwa mereka itu kena HIV karena kutukan atau itu penyakit yang karena perilaku menyimpang dan lain sebagainya gitu ya. Bawa aib gitu ya. Untuk anak-anaknya sendiri gitu ya, mungkin yang berbeda kalau misalnya tadi mendengar cerita Kayani, Kanaldo gitu, yang berbeda mungkin anak-anak dengan HIV ini masih banyak yang nggak tahu kalau mereka sebenarnya hidup dengan HIV gitu ya. Jadi yang mereka tahu ya mereka udah yatim atau yatim piatu, mereka harus minum obat setiap hari, seperti itu gitu ya. Jadi kalau mereka nggak tahu kalau mereka HIV, sebenarnya mereka mungkin baik-baik saja gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika nanti mereka tahu bahwa mereka HIV, belum lagi ada faktor mungkin mereka merasa dibohongi selama ini sama pelaku rawatnya gitu ya. Mungkin dibilangnya kamu tuh minum vitamin, ternyata kamu sebenarnya HIV gitu kan. Atau misalnya dibilang kamu punya penyakit jantung. Padahal jadi dia udah berhati-hati sekali gitu ya, nggak usah olahraga, nggak ngapa-ngapain, padahal sebenarnya bukan itu penyakitnya. Tapi bagaimana sebenarnya membuat mereka bisa merasa kembali menjadi anak-anak gitu ya. Kami melakukan dukungan psikososial. Dukungan psikososial ini sebenarnya lebih kepada penguatan karakternya si anak gitu. Jadi kami melihat bahwa dengan situasi dia hidup dengan HIV, suatu hari nanti dia akan beranjak dewasa dan akan masuk ke sebuah masyarakat yang lebih luas gitu. Mungkin ketika dia masih kecil, masih didampingi sama LAP, dia masih dalam zona yang aman nih gitu ya, karena semua orang memaklumi, semua orang memahami apa dia harus minum obat. Tapi ketika nanti dia sudah dewasa, dia harus masuk ke lingkungan yang lebih besar gitu. Orang belum tentu bisa terima tentang status HIV-nya dia gitu. Maka dukungan psikososial itu kami berikan melalui kami punya program sekolah LAP. Sekolah LAP ini merupakan kegiatan rutin bulanan gitu ya, yang sebelum masa pandemi itu dilakukan secara tatap muka gitu, di mana anak-anak ini dibagi menjadi kelompok-kelompok usia gitu, untuk di bawah 5 tahun, 6 sampai 9 tahun, 10 sampai 13 tahun, dan 14 sampai 18 tahun. Tidak hanya anak-anaknya saja, tapi juga pelaku rawatnya gitu ya, kakeknya, neneknya, ibunya, tantenya, atau siapapun yang menjadi pelaku rawat anak. Nah, di dalam kelas-kelas itu, di dalam pertemuan-pertemuan itu ada topik-topik atau tema-tema yang dibahas gitu ya. Artinya tujuannya adalah untuk membekali si anak dan keluarganya nih. Apaan tuh, tentang apa, beratkah topiknya? Enggak, sebenarnya tuh adalah pendidikan keterampilan hidup gitu ya, mulai tentang bagaimana mencintai diri sendiri gitu, memahami perbedaan, mencintai diri sendiri, kemudian mengenali emosi, karena itu adalah hal-hal yang nantinya akan dia butuhkan gitu kan. Bagaimana dia bisa, kalau misalnya dia melihat dirinya sebagai anak yang berbeda, apakah itu buruk gitu? Artinya dia nggak apa-apa loh kamu nggak punya ibu lagi, kamu bukan artinya tidak dicintai, tapi kamu masih punya nenek, kamu masih punya kakak-kakak di LAP, kakak-kakak relawan yang sayang sama kamu, yang selalu gembira, kamu juga masih punya teman-teman. Nah, harapannya sebenarnya adalah
dari tema-tema dan topik-topik yang kami sampaikan melalui sekolah LAP itu, anak-anak ini merasa bahwa ya mereka sebenarnya adalah anak-anak gitu, bukannya tadi ya dengan cap atau label yang sangat buruk sekali dianggap sebagai kutuk apa tadi karena itu aib dan lain sebagainya, tapi lebih kepada kita juga ngajarin bahwa ada loh anak-anak di luar sana yang mungkin tidak seberuntung, bahkan tidak seberuntung kamu gitu. Artinya kamu bukan satu-satunya orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini gitu. Banyak sekali penderitaan di luar sana dan ya ini mungkin salah satu yang harus kamu jalani. Kamu nggak punya ibu lagi atau bahkan kamu udah nggak punya bapak ibu. Kamu harus minum obat setiap hari. Tapi itu juga kami ajak mereka untuk ini ya mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Apakah mereka merasa minder dengan situasinya mereka? Karena walaupun tadi mungkin HIV itu tidak terlihat secara kasat mata, tapi kan ada hal-hal yang mengakibatkan penampilan mereka secara fisik sangat terdampak gitu ya, kayak misalnya penyakit jamur di kulitnya gitu. Dan untuk anak-anak yang misalnya sudah remaja itu kan ini banget ya udah mulai ngerasa minder teman-temannya gitu. Kita coba mencari kelebihan dari si anak ini dan menanamkan itu kepada si anak supaya dia sadar bahwa walaupun kulit saya begini, saya ternyata jago matematika nih misalnya, atau saya jago menggambar gitu. Jadi kami juga mencoba menggali hal-hal positif apa dalam diri mereka dan itu yang sebenarnya diperkuat gitu. Nggak hanya berfokus kepada kamu tuh gampang sakit loh, nggak gitu. Tapi di balik cara pandangnya bahwa kamu itu berharga, kamu itu punya kelebihan, kamu juga berhak untuk bahagia gitu ya, karena kadang ketika mereka tinggal di dalam keluarganya bukan masyarakat aja yang punya perilaku atau label yang negatif kepada mereka. Kadang keluarganya pun gitu ya, dengan kata-kata kasar yang mereka santap setiap hari gitu ya, artinya dibilang dengan makian orang tuanya bahkan gitu. Jadi mereka mungkin ya sudah terima aja, memang gua anak nakal, emang gua kurang ajar dan lain sebagainya. Ketika mereka masuk di LAP, kami mau menciptakan suasana bahwa ini adalah lingkungan yang aman untuk kalian dan berharap itu bisa menyeimbangkan gitu. Jadi memang kami nggak bisa berada atau mendampingi mereka 24 jam gitu ya. Artinya di samping kegiatan-kegiatan dan kehadiran kami di dalam kehidupan mereka, masih banyak orang-orang, masih banyak sekali faktor, masih banyak sekali hal-hal lain yang dapat mempengaruhi mereka. Tapi harapannya dengan sedikit apa yang kami berikan, dengan waktu yang kami berikan, semoga mereka tetap ingat gitu bahwa di dunia ini nggak semuanya buruk kok gitu. Ada orang-orang yang juga sayang sama mereka, ada teman-teman mereka juga yang ternyata sama minum obat seperti mereka dan mereka diterima gitu. Di Lentera Anak Pelangi kami ada konsep non-diskriminatif dan harus baik dengan semua orang gitu ya. Artinya tidak mungkin di LAP itu mereka mendapatkan perlakuan kasar atau pengucilan dan lain sebagainya, supaya mereka bisa benar-benar merasakan oh ternyata ada kok tempat yang aman buat mereka gitu, yang benar-benar membuat mereka merasa menjadi dirinya mereka sendiri. Jadi dukungan psikososial itu sebenarnya yang sangat kami coba upayakan secara maksimal untuk membantu anak-anak ini gitu ya, terutama tadi membangun karakter dan moralnya dia, juga keluarganya. Pada keluarganya kenapa penting? Karena ya tadi gitu, kadang ada yang udah ngerasa capek, udah lelah sekali karena harus anaknya misalnya gampang sakit, keluar masuk rumah sakit, sementara dia hanya seorang nenek yang kerjanya cuci baju gitu ya, cuci gosok. Gara-gara cucunya sakit, dia nggak bisa kerja, dia harus nungguin di rumah sakit, semuanya terbengkalai. Ada ibu yang harus berhenti dari kerjaannya karena anaknya sakit, nggak ada orang lain yang menjaga gitu. Dan kadang mereka merasa sangat capek gitu dengan semuanya dan berpikir ya udahlah biar aja anaknya mati aja, biar selesai penderitaannya kayak gitu. Tapi mereka juga perlu diberikan dukungan gitu ya, diberikan support gitu, bahwa ya mungkin terdengar klise gitu ya, bahwa
anak-anak ini adalah titipan Tuhan loh gitu. Nanti ketika kamu melakukan yang terbaik untuk mereka, ya Tuhan akan melihat itu gitu. Tapi kalau kamu menyia-nyiakan anak ini, nanti juga akan dipertanyakan selama ini kamu melakukan apa aja untuk mendukung dia atau merawat dia gitu. Walaupun ya itu nggak mudah gitu ya, karena mungkin mereka akan bilang, ya enak aja kamu ngomong, yang ngerasain kan kita, yang susah mau maksain minum obat kan kita, yang nyari uang kita gitu. Tapi paling enggak kami menyediakan ruang di mana mereka bisa saling berbagi juga ya, ada kelompok dukungan sebaya, mereka bisa share tentang keluh kesahnya mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan juga cerita-cerita sukses di balik pengasuhan yang mereka lakukan gitu. Ada nenek yang misalnya punya tips-tips bagaimana caranya supaya anaknya mau kooperatif ketika minum obat gitu. Jadi nggak hanya melulu cerita tentang kesusahan, kesulitan, tapi juga bisa berbagi tentang hal-hal baik yang mereka praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih, Pak Rudi. Oke, jadi kata saya ini menciptakan ruang aman gitu LAP ya. Jadi buat anak-anak tadi program psikososial ini mungkin juga tadi Kak Yani dan Kak Naldo juga sama, sebenarnya buat anak-anak itu aman dan ramah anak kepada mereka semua ya. Jadi biar mereka tahu bahwa ada kakak, ada abang, ada saudara yang lebih orang dewasa yang bisa menolong mereka atau memperhatikan mereka. Ini kalau teman-teman yang di Zoom yang gabung mau tanya silakan ya di kolom chat. Nah ini saya mau nanya dulu nih ke Kak Naldo. Ini kan ngomongin anak yang termarginalkan gitu ya. Mengapa memilih jalur menolong anak, Kanaldo? Mungkin Kanaldo ada pengalaman pernah termarginalkan sehingga menolong anak, kan ada orang dewasa atau segala macam. Boleh sharing, Kanaldo? Ya, jadi saya tuh bersentuhan sama dunia anak itu baru sebetulnya. Apalagi yang berkaitan dengan lapas ya dan rutan. Selama ini saya sangat interest mengunjungi lapas dan rutan. Gitu. Nah, di dalam perjalanannya tuh saya ketemu anak narapidana, saya ketemu di lapas anak, ketemu anak-anak yang memang bukan penjahat ya, yang mungkin karena diajak teman, karena mau nyoba-nyoba. Lalu saya ke daerah-daerah, saya ketemu anak-anak korban pelecehan seksual. Lama-lama tuh kalau ex-napi bebas, ya dia tuh bisa jaga diri sendiri. Ya walaupun nggak ada kerjaan, tapi dia tuh bisa melindungi dirinya. Nah, saya ketemu anak-anak yang diapain aja nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya kalau saya disuruh milih, saya milih ngurus anak daripada ngurus napi sekarang. Malah di rumah saya kepengen lebih banyak ada anak kecil daripada ex narapidana karena ya apa ya? Saya mikirnya panjang, ini anak gimana di rumah ya? Gimana waktu dia itu lagi takut sama gelap ya? Gimana kalau dia ngelihat anak lain sama bapaknya ya? Jadi kayak mikirnya kepanjangan kali ya. Mikirnya kepanjangan. Jadi akhirnya ya udah deh. Saya pikir justru akhirnya mereka benar-benar yang paling lemah sih anak-anak itu. Mereka bingung, mereka nggak tahu kok aku begini. Bayangin ya, ada satu contoh. Papa anak ini kena kasus perlindungan anak, pelecehan anak di bawah umur, korbannya itu tetangganya. Jadi istri dan dua anaknya, satu lah yang udah waktu itu kelas 6 SD, yang satu masih kecil banget, tiap hari mau keluar rumah harus lewatin rumah korban. Itu kan saya bisa bayangin betapa sulitnya. Ya, betapa sulitnya, dan akhirnya anaknya mulai merokok, mulai ngelem, mulai mamanya, ini anak saya nggak bisa diurus, ini si anak nakal, mamanya ngasih tekanan-tekanan, padahal saya lihat kayak, ya ampun ini anak sebetulnya anak baik gitu. Cuman itu dia mungkin nggak ada lingkungan yang baik yang ngajarin dia. Jadi gitu sih Kak Rudi, gimana akhirnya mulai kayak tertarik sama anak-anak termarginalkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang itu kan banyak yang takut Kanaldo ya sama anak-anak atau ex napi lah, dibawa anak dewasa gitu ya. Kanaldo awal-awal takut atau ada perasaan seperti apa sih? Iya takut ya, maksudnya saya kan nggak pernah mengunjungi penjara gitu.
pikiran saya sama kayak pikiran orang lain. Penjara itu tempat orang-orang yang mungkin akan memperlakukan kita tidak menyenangkan. Dan cuman apa ya, saya pikir keinginan menolong orangnya lebih besar sih. Keinginannya lama-lama udah nggak takut. Tadi di lapas biasa aja, mereka sangat menerima, sangat baik gitu. Saya kasih nomor telepon, dipasang di LCD, nomor WA saya, Instagram saya, ada yang nyatet di tisu karena nggak ada kertas. Saya bilang, Pak, bisa nggak nulis di tisu itu tipis? Bisa, kata temennya. Dia udah biasa nulis di situ. Jadi ya saya pikir apapun pertama pasti kita akan canggung ya. Kalau ke lapas pasti takut sih sebetulnya. Cuman lambat laun enggak kok. Mereka justru sangat bisa menghormati orang yang peduli sama mereka. Kayak gitu sih, Kak Rudi. Oke, keinginan untuk menolong ya. Jadi yang membuat Kanalu itu akhirnya bergerak terus ya untuk anak-anak di lapas. Oke, nah ini yang Kak Tasya udah 12 tahun. Dari embrio, dari yang belum apa-apa sampai sekarang. Apa yang mendorong Kak Natasha terus mendampingi anak-anak HIV? Mungkin ada tawaran yang lain segala macam. Tapi apa yang mendorong Kak Tasya untuk terus memberikan rasa aman gitu buat mereka? Silakan Kak Tasya. Iya, Kak Rudi, yang mendorong terus mendampingi mereka gitu ya, karena melihat bahwa sampai hari ini gitu anak-anak dengan HIV ini masih ditinggalkan gitu ya. Kalau di isu HIV, sebenarnya bukan di isu HIV, tapi misalnya dalam SDGs gitu, SDGs itu singkatannya apa ya? Development Goals itu, sustainability, ya itu kan. Di sana itu ada isu non diskriminatif dan juga ada no one left behind. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Artinya seharusnya semuanya itu bisa diperhatikan dan maju bersama-sama lah gitu kan. Tapi sampai hari ini anak dengan HIV dan mungkin juga saya yakin ini ya kayak anak adik-adik yang ada di pedalaman, kemudian adik-adik yang ada di LPKA dan yang sudah keluar dari LPKA itu juga merupakan anak-anak yang left behind gitu, tertinggal di belakang karena tadi kurangnya perhatian, kurangnya pemahaman pemerintah, masyarakat, keluarga terkait dengan kebutuhannya mereka gitu. Jadi ngerasa bahwa kalau misalnya keluar dari isu ini, kemudian siapa lagi yang mau memperjuangkan? Nggak bilang juga bahwa sayalah satu-satunya orang yang akan berjuang sampai garis akhir, sampai semua anak dengan HIV mendapatkan haknya, tidak gitu. Tapi ya ini udah dijalanin dan rasanya sayang gitu untuk menyerah di tengah jalan gitu. Sementara masih banyak sekali kerja-kerja yang masih perlu dilakukan gitu ya, terutama advokasi ke pemerintah gitu ya terkait dengan pemenuhan. Karena kalau saja misalnya pemerintah bisa memberikan alasan gitu ya atau justifikasi yang lebih masuk akal gitu, mungkin nggak perlu sampai sengotot dalam tanda kutip sengotot ini gitu memperjuangkan hak anak dengan HIV gitu. Tapi dengan segala alasan dan menganggap anak dengan HIV ini tidak lebih penting dibandingkan yang lainnya, itu yang sebenarnya membuat saya masih ingin tetap memperjuangkan itu gitu. Artinya melihat bahwa begitu besarnya perhatian yang diberikan kepada orang-orang dewasa. Mungkin tadi kayak Kanaldo bilang gitu kan, kalau orang dewasa yang ex-napi keluar tuh bisa jaga dirinya mereka sendiri. Sama orang dengan HIV dewasa tuh bisa jaga diri mereka sendiri. Mereka mendapatkan perhatian yang luar biasa besar, obatnya diberikan yang enak, yang mudah, memudahkan mereka. Tapi anak-anak dengan HIV apakah bisa menjaga diri mereka sendiri? Apakah anak dengan HIV bisa bersuara untuk diri mereka sendiri? Kan tidak gitu. Keluarga mereka bisa bersuara, keluarganya lebih baik diam saja karena kalau bersuara artinya siap untuk didiskriminasi, siap untuk ditolak dari lingkungannya gitu kan. Jadi itulah mungkin yang ini ya terus memotivasi untuk bisa terus memperjuangkan gitu sampai saat ini ya. Harapannya sih semoga masih tetap punya semangat, tenaga dan dukungan untuk memperjuangkan itu karena melihat kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana si nenek yang berjuang
bagaimana anak itu harus telan obat yang bentuknya juga bukan yang kecil atau mudah ditelan gitu ya, dan kemudian menyerah begitu saja rasanya apa ya, mengkhianati panggilan hidup gitu. Jadi kayak udah tahu bahwa harus diperjuangin nih gitu, tapi kemudian memilih untuk udahlah tinggalin aja, memilih untuk tutup mata tuh kayaknya menjadi mengganggu di dalam ya hati nurani itu, jadinya merasa terganggu dengan itu gitu. Jadi ya itulah mungkin alasan kenapa masih tetap berupaya dan berjuang untuk pemenuhan hak anak-anak dengan HIV. Wah. Itu baru di. Thank you Kak Tasya ya. Kalau Kak Naldo tuh karena keingin menolong lebih kuat, Kak Tasya tuh berani terganggu karena melihat bahwa hak anak dengan HIV ini belum mendapatkan jaminan lah ya dari masalah obat dan lain-lain dari pemerintah. Baik, terima kasih Kak Tasya. Nah, ini Kak Yani nih sebagai guru yang sibuk ngajar Senin Jumat tapi masih punya waktu ke pedalaman ngajarin anak-anak di daerah. Apa yang mendorong Kak Yani untuk punya, maksudnya bertahan terus Kak Yani, udah bertahun-tahun Kak Yani? Ya, oke. Jadi kalau tadi Kak Rudi bilang apakah Kak Naldo itu awalnya karena dia termarginalkan juga, jadi punya hati untuk anak-anak termarginalkan. Sebenarnya pertanyaan itu lebih tepat ke saya. Lebih tepat ke saya karena memang saya ingat waktu kecil itu saya memang dari keluarga yang kurang mampu, tinggal di kampung juga, hampir tidak bisa menyelesaikan pendidikan. Hanya untungnya orang tua saya itu sadar pentingnya pendidikan, dan yang bisa dia lakukan itu meneladani kami dengan suka membaca. Jadi kami sekeluarga itu hampir semua suka membaca karena melihat ayah kami itu memang suka membaca. Jadi saya ingat dulu satu buku bisa jadi rebutan. Kalau ada buku di rumah, koran itu kami bagi-bagi. Jadi udah sobek-sobek, udah kucel pun masih kami baca. Jadi seperti itu. Jadi aksesnya minim sekali. Tapi dengan keterbatasan fasilitas yang ya bukan hanya terbatas, sangat minim sekali, saya masih bisa berkembang dengan potensi saya, gitu ya. Artinya saya sekarang jadi guru, mengajar, bisa melakukan banyak hal. Saya hanya berpikir kalau seandainya dulu saya difasilitasi dengan fasilitas yang cukup baik, kemudian ada orang-orang dewasa yang juga membimbing saya, membina saya, mengarahkan saya, mungkin saya bisa melakukan lebih. Potensi saya bisa jauh lebih berkembang, lebih maksimal. Nah, ketika saya ke pedalaman, saya lihat anak-anak, saya seperti melihat diri saya sendiri. Saya jadi ingat waktu kecil saya melihat mereka itu seperti saya melihat diri saya sendiri, dan saya kemudian seperti seperti ini nggak boleh nih, mereka nggak boleh sampai potensinya nggak berkembang. Jadi karena kami yakin setiap anak itu lahir dengan potensi yang besar, yang hebat, pasti itulah yang ada pada mereka. Tapi kenapa mereka nggak jadi orang hebat? Karena memang nggak diberi kesempatan untuk berkembang. Ya, saya kira kami saya juga adalah orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menolong mereka sehingga mereka akhirnya bisa maksimal, ya, bisa berkembang, dan berharap nanti kalau kita ke pedalaman itu lebih sering melihat, banyak orang melihat pedalaman itu kan kurang maju, banyak hal yang kurang baik dan lain sebagainya. Tapi penyebabnya yang saya perhatikan itu bukan karena kurang perhatian pemerintah saja, tapi juga ada peran dari pola pikir masyarakat. Nah, berharap nanti kalau generasi muda ini, dari anak-anak, mereka sudah mendapat pendidikan yang baik, pola pikirnya berubah, daerah itu dengan sendirinya akan berubah. Itu yang saya lihat secara pribadi. Itu kira-kira. Oke, jadi Kak Yani itu ngelihatnya
masa kecil ya, membuat diri sendiri. Jadi itu mendorong Kak Yani untuk membela anak-anak di pedalaman supaya mereka bisa mengeluarkan potensi terbaik. Baik. Wah, luar biasa nih alasan dari Kak Yani, Kak Naldo, sama Kak Tasya ya. Keinginan menolong lebih kuat, hati nurani yang terganggu karena melihat diri sendiri itu seperti itu waktu kecil. Itu ada ya. Oke, lalu ini kita mau tanya ini, kan anak yang termarginalkan tadi ada label gitu ya. Terus kita diskusi tentang bagaimana yang harus bisa dilakukan itu dengan memberikan rasa aman. Boleh sharing nggak success story ya? Kita jangan cerita yang sedih-sedih lah. Success story dari teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak yang mendampingi baik di pedalaman, di penjara maupun di LAP dengan anak-anak HIV. Boleh ceritakan 1-2 success story yang bahwa ternyata anak-anak seperti ini yang orang lain pikir termarginalkan, terpinggirkan, kayak nggak punya kehidupan, nggak punya masa depan, ternyata mereka sekarang jadi sesuatu gitu. Oke, mungkin dari Kak Tasya dulu nih, silakan Kak Tasya. Iya, kalau misalnya tadi Kak Rudi bilang success story gitu ya, sebenarnya masih agak susah gitu kalau kita bicara tentang anak HIV yang sebelumnya mengalami stigma dan diskriminasi dan kemudian atau misalnya diberikan label, lalu pada akhirnya dia bisa diterima dan masyarakatnya lebih mendukung gitu. Kenapa? Karena perjalanan anak ini sebenarnya kan panjang ya gitu. Kalau kita bicara soal usia anak itu kalau ada 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian ada yang 8.000 hari pertama kehidupan gitu, dari dia lahir sampai nanti dia 8.000 itu kalau nggak salah sampai usia 21 tahun ya. Sebenarnya itu udah lewat usia anak gitu ya. Tapi masanya sebenarnya cukup panjang. Jadi walaupun hari ini misalnya dia mengalami stigma dan diskriminasi dan kemudian besok masyarakatnya menerima, tapi identitasnya dia sebagai anak dengan HIV itu akan tetap melekat pada dirinya dia kan, bahwa suatu hari dia masih akan mungkin mengalami diskriminasi itu, baik itu mungkin nanti dari pasangannya, keluarga pasangannya ketika tahu bahwa dia HIV gitu. Jadi tidak ada jaminan bahwa dia akan sekali dia lolos dari stigma dan diskriminasi kemudian dia akan aman selanjutnya gitu, bahwa ancaman stigma dan diskriminasi itu akan tetap ada selama ya tadi gitu masyarakat belum mengubah mindset mereka gitu. Tapi kalau terkait dengan keberhasilan sebenarnya ada beberapa cerita terkait diskriminasi yang terjadi di sekolah gitu ya, ketika ada seorang anak yang ketahuan status HIV-nya. Sebenarnya ini ketahuannya gara-gara waktu itu mau ada imunisasi gitu ya, imunisasi rubella kalau saya nggak salah ingat. Kemudian pihak puskesmas itu melaporkan kepada sekolah bahwa di sekolah itu ada anak dengan HIV gitu, karena kan mungkin perlu dipantau apakah anak ini boleh mendapatkan imunisasi atau tidak gitu kan. Sebenarnya tujuannya baik, itu menginformasikan terkait anak ini mungkin perlu ditanyakan dulu, tapi pihak sekolah menganggap itu sebagai informasi bahwa ini sebenarnya ada anak dengan HIV. Kebetulan anaknya juga dengan kebutuhan khusus. Jadi SD-nya ini adalah SD inklusi, SD negeri inklusi. Jadi anak ini disampaikan oleh tantenya bahwa dia adalah anak berkebutuhan khusus. Tapi dapat informasi dari puskesmas bahwa anak ini dengan HIV. Nah, pihak sekolahnya ini itu langsung panggil tantenya dan bilang bahwa ibu kenapa bohong? Loh kenapa bohong? Iya, ibu nggak kasih tahu bahwa dia punya HIV. Nah, tantenya kan jadi takut ya. Kayak ngerasa, duh, emangnya saya mesti cerita ya bahwa ponakan saya HIV atau gimana. Terus cerita ke kami datang ke sekolah gitu. Dan kami bilang bahwa kalau misalnya hanya karena status HIV-nya kemudian dia akan dikeluarkan, maka kami juga bisa melaporkan kepada Dinas Pendidikan bahwa sekolah ini mendiskriminasi anak yang hidup dengan HIV gitu. Dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan ulang akreditasi sekolahnya. Nah, ketika kami bilang itu, mereka takut gitu ya, karena akreditasi sekolah itu kan penting ya, orang tua murid memasukkan anaknya ke sekolah itu karena akreditasinya bagus gitu. Dan sebenarnya stigma dan diskriminasi itu kan terjadi paling besar karena ketidaktahuan informasi gitu. Jadi mereka nggak tahu bahwa HIV itu sebenarnya tidak semudah itu menular. Nah, itu yang sebenarnya perlu diberikan
edukasi kepada pihak sekolahnya, dan ketika kami sampaikan, sekolahnya pada akhirnya menerima, mungkin menerimanya lebih kepada takut dilaporkan gitu ya, tapi paling tidak mereka tahu informasinya bahwa anak itu sebenarnya tidak punya potensi ataupun punya potensi sangat kecil sekali untuk menularkan kepada teman-temannya ataupun lingkungan sekolah, dan anak itu bisa tetap bersekolah di sana. Walaupun akhirnya anaknya keluar, itu bukan karena dia HIV, tapi memang kemampuannya dia untuk mengikuti pelajaran itu sangat sulit gitu ya. Pada akhirnya dia dipindahkan ke SLB gitu. Tapi itu adalah salah satu contoh di mana proses edukasi kepada pihak lain gitu itu juga sangat mendukung. Jadi selain tadi si anak-anaknya dan keluarganya diberikan penguatan dan diberikan dukungan, kita juga harus mempersiapkan orang-orang di luar sana gitu untuk memahami bahwa anak dengan HIV itu bukan monster loh gitu, bukan sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak semenular itu gitu, bahkan penularannya sangat tidak mudah gitu ya, lebih mudah menular flu. Bahkan kalau kita bicara situasi COVID sekarang, lebih menakutkan COVID sebenarnya. Orang kena misalnya terinfeksi HIV, dia nggak langsung 1 bulan dia tidak ditangani gitu, dia tidak akan langsung meninggal gitu ya. Sementara kalau misalnya orang dengan COVID dengan situasi penyakit komorbid lainnya mungkin bisa dalam situasi yang cukup gawat gitu. Jadi itu sih mungkin satu dari cerita-cerita sukses yang dilakukan sama LAP. Jadi berhasil untuk menekan pihak sekolah gitu ya, jangan macam-macam. Kami juga punya advokasi ya untuk mereka nggak boleh mengeluarkan anak gitu ya. Mungkin success story yang lain juga mungkin kayak meyakinkan anak untuk tetap setia minum obat, itu juga salah satu success story ya. Dari anak. Mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau dulu Karudi ini juga sebenarnya bergabung di LAP gitu ya, dan Karudi juga sebenarnya punya banyak pengalaman dalam mendampingi anak-anak, memotivasi anak-anak yang sangat sulit gitu minum obat, yang pernah hilang, nggak pernah ketemu lagi, berbulan-bulan tidak minum obat, sampai ketemu lagi, sampai diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Tapi ya di semua perjalanan itu memang banyak cerita senang dan sedihnya gitu pastinya ya, untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarganya. Ya, setuju. Ya, itu memang kisah ya untuk pendampingan anak-anak dengan HIV. Ya, bagaimana mereka harus diyakinkan, diingatkan atau dimotivasi supaya mereka setia patuh minum obat. Oke, nah dari Kak Yani sekarang. Dari Kak Yani bagaimana Kak Yani? Success story. Oke, ya. Ya karena ini bicara pendidikan, kalau cerita suksesnya itu mungkin perlu waktu ya, perlu waktu yang cukup panjang juga. Karena ini kan proses yang cukup panjang juga gitu. Hanya memang ada beberapa hal yang kami lihat itu satu kemajuan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kesadaran dari orang tua sekarang sudah ada. Jadi kami tidak lagi ada kesulitan di situ kalau mau ajak anak-anaknya ada di rumah baca atau di bimbel. Kemudian ya anak-anak pedalaman ini kan karena tumbuh di situasi seperti itu, mereka itu rata-rata rendah diri, pemalu. Saya ingat dulu hampir kalau dapat ya awal ketemu mereka itu sulit komunikasi dengan mereka. Sulit, bahkan ada yang malu-malu, ya, ada yang nggak berani ketemu dengan kita. Tapi setelah kita ada di sana, kita bina, kita bimbing, jauh ya perubahannya. Sekarang mereka itu jadi anak yang berani berbicara, berani tampil. Lalu ada satu perlombaan, lupa saya, teman itu yang tangani. Jadi kami kirim video mereka ada yang menari, menyanyi, ada yang puisi. Mereka berani semua dan cukup baik, bagus ya, dari tampilan mereka itu cukup baik. Bahkan ada yang
sendiri jadi koreografernya. Jadi anak kampung gitu, dia bisa jadi koreografernya dan sangat baik ya, saya lihat seperti itu. Kemudian hal lain lagi yang saya lihat ini memang kalau ketemu anak yang setelah melanjutkan pendidikan, tapi bersyukur ini anak-anak yang kita bimbing memang kita coba dampingi terus motivasi supaya mereka bisa. Memang anak-anak yang mulai kita dampingi itu, yang rutin kita bina, kita dampingi itu baru mulai masuk SMP kelas 1, SMP kelas 2, ya sekitar itu. Jadi yang kita lihat sih kalau dulu paling mereka selesai SD bahkan nggak sampai selesai SD sudah nggak sekolah lagi. Tapi sekarang mereka kita dampingi dan mereka punya semangat belajar tinggi. Kemarin ada satu orang tua yang cerita ke saya, itu anaknya itu pokoknya paksa dia harus fasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh sekolah untuk dia bisa lanjut sekolah. Padahal tadinya agak sulit orang tuanya untuk memfasilitasi. Untuk beli satu tas saja itu pergumulan buat orang tua. Tapi akhirnya dia prioritaskan itu dan bisa. Ya anaknya lanjut ke SMP. Dan memang satu yang saya pikirkan bagaimana anak-anak ini nanti akan terus lanjut ya, karena memang secara ekonomi mereka itu mungkin akan kesulitan membiayai anaknya, tapi mungkin ini mungkin problem juga tantangan ke depan karena saya pikir mereka harus pendidikannya lanjut ya. Ya, jadi itu yang saya lihat. Jadi seperti itu Kak Rudi. Baik. Cerita-cerita yang menggembirakannya. Ya, ini kayak nih, jadi ya, akhirnya orang tua nggak perlu takut gitu ya, memberikan mendorong anaknya justru ya untuk sana belajar gitu ya. Jadi kalau dulu malu orang tuanya takut nih orang asing mau ngajarin apa gitu ya, sekarang udah berani menjadi percaya diri. Mungkin tantangannya ini kayak nih kalau di pedalaman tuh kalau anak-anak yang pernikahan dini kan masih kuat ya kayak. Anak-anak yang kayak nih kunjungin mereka masih ini nggak sih kayak udah nggak menikah dini gitu? Hampir sudah agak jarang ya, karena memang pernikahan ini itu terjadi penyebabnya kalau anak itu putus sekolah. Jadi apalagi anak putri putus sekolah. Terus hanya di rumah saja, sudah itu orang tuanya sudah melakukan sesuatu supaya anaknya segera dapat jodoh, dinikahkan dan akhirnya ya itulah terjadi pernikahan ini. Makanya saya lihat karena mereka sebagian itu sudah mulai terus lanjut sekolah, jadi agak tertanggulangi pernikahan dininya. Ya, kalaupun terjadi itu memang mereka yang putus sekolah, memang rata-rata yang putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan itu memang terjadi pernikahan dini. Jadi persoalannya memang di situ, Kak. Ya, ini maksudnya pernikahan dini bukan usia yang dewasa, tapi pernikahan dini yang anak ya. Mungkin pernikahan anak jadinya ya. Jadi ya semoga memang ini pernikahan anak dimanapun karena alasan putus sekolah itu udah nggak terjadi lagi di tempat-tempat kayak dikunjungi ya. Oke. Thank you Kak Yani sharingnya. Nah ini dari Kanaldo nih. Kanaldo ada sharing nggak nih dari anak-anak LPKA success story yang kemudian mereka sekarang ya versi mereka gimana? Kanaldo temui, Kanaldo dampingi. Jadi selama ini kalau ke LPKA ada satu anak tuh suka peluk saya, satu anak. Dia kasus dia pembunuhan. Ya. Tapi baru-baru ini akhirnya yang peluk saya nggak cuma satu anak, dua anak. Ya kan. Saya kaget ya. Kalau anak pertama memang gestur tubuh saya itu kayak udah mau ngerangkul, setiap mau pisah. Tapi yang anak kedua ini enggak. Ya ini baru terjadi 2 kali sebetulnya. Ya karena saya sering kunjungin keluarganya. Saya kunjungin orang tuanya. Jadi buat saya itu keren gitu. Maksudnya mungkin dia nggak pernah berpelukan juga sama orang tuanya. Gitu. Dan buat saya itu kayak mereka tuh kayak percaya jadinya. Ya waktu dia semua salaman tentu dia peluk saya kaget kayak ini anak kok begini gitu kan. Tapi buat saya itu kayak satu peningkatan yang bagus gitu.
Terus mungkin yang paling menyolok itu ya Kak Rudi kayaknya pun kenal ya. Ada satu anak yang udah lebih 5 tahun tinggal sama saya dari umur 7 tahun. Ya, klepto, dia kalau menangis tidak bersuara, kalau ada lelucon dia tidak tertawa, hidupnya pahit karena orang tuanya berkali-kali di penjara. Curi kotak amal udah 2 kali di musola umur 8 tahun. Kayak hari ini dibandingkan dulu dia baik sekali. Tadi dia baru WA, pinjam WA-nya bokap lu, bro. Om boleh nggak jogging di Untan sore ini? Saya tanya sama siapa, dia bilang sama Bang Felix gitu. Jadi nggak ada saya di rumah pun dia mulai belajar apapun izin. Ya, dia mulai, maksudnya saya bayangin kalau tidak ada kami. Kalau kami 5 tahun yang lalu saya kesulitan gitu, hidup dengan anak-anak. Saya kan jalan sana sini, lalu kadang-kadang saya harus menahan diri karena saya harus jagain satu anak. Gitu. Kesulitan benar ya. Tapi akhirnya saya berpikir kalau tidak ada kami mungkin anak ini jadi kandidat orang yang akan sangat jahat berikutnya gitu. Jadi sekarang anaknya sehat, ya anaknya itu besar, ya dan dikit-dikit sudah mulai bisa dipercaya di rumah. Ya. Jadi buat saya itu hebat sih. Ya. Kalau nanti dia bisa selesai sampai kuliah itu kayak luar biasa. Itu sih Ko Rudi. Ya, jadi itu cerita ya sederhana ya, yang tadinya apa ya mungkin tertutup kemudian bisa memerlukan hal itu, ya betul itu sukses bagi dia ya, karena dia bisa percaya, dia mulai kayak apa ya hatinya tersentuh gitu ya karena Aldo kunjungi keluarganya, dan maksudnya ini orang asing dari mana kok mau peduli ya, itu salah satu success story versi mereka ya, dan juga satu anak tadi yang tinggal di rumah bareng. Oke, ini mungkin dari teman-teman yang ini silakan ya mau bertanya ya, ini ada Pak Hiro, ada Pak Stefanus gitu ya, silakan. Jadi ini mau bertanya tentang hal-hal terkait anak-anak marginalkan, terus apa yang mereka kerjakan, welcome. Mau langsung, mau via chat chat juga saya persilakan. Nah, ini pertanyaan buat Kak Yani. Kak Yani ini untuk orang-orang yang anak-anaknya yang di Kak Yani dampingi di pedalaman. Kan mesti gini, tadi ada isu-isu sosial, isu segala macam. Nah, Kak Yani kan mengerjakan sama komunitas. Sebenarnya dukungan yang paling kuat untuk anak-anak termarginalkan ini bentuknya seperti apa? Ya mungkin Kak Yani boleh share gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman dengar, taruh di YouTube, mau membantu, nah silakan Kak Yani boleh bagikan, sharingkan. Baik, terima kasih Kak Rudi. Jadi seperti tadi, salah satu hal yang kami kerjakan dengan teman-teman di komunitas itu kita buat rumah baca. Nah, rumah baca itu biasanya di satu rumah baca kita taruh sekitar 200 sampai 300 buku anak-anak, buku sederhana. Karena memang problem di pedalaman itu sekarang sudah agak sedikit berkurang, tapi masih ada juga itu anak-anak bahkan kelas 5, kelas 6 belum bisa membaca. Jadi itu kondisinya. Jadi berharap dari rumah baca ini mereka punya minat baca, tumbuh minat baca, kemudian suka membaca. Kalau sudah minat bacanya tumbuh sampai suka membaca, pasti sikap pembelajarnya juga akan tumbuh. Ya, jadi kita terus coba buka rumah baca di pedalaman yang ada, dan itu tentunya perlu banyak buku juga, kemudian yang kedua itu ada beberapa tempat yang kita tidak hanya buat rumah baca, tapi ada bimbel juga ya, yang diberikan secara gratis. Ya itu setiap kita buat bimbel itu anak-anak kita fasilitasi ya, jadi kasih buku, alat tulis, bahkan snack ya. Jadi itu rutin gabung ke mereka. Kalau bisa
pelayanan gizi juga, karena memang anak-anak di pedalaman itu gizinya sangat membutuhkan gizi, mungkin itu juga bisa kami lakukan ya. Jadi itu kira-kira yang kami lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, volunteer. Ya, volunteernya itu dulu cukup banyak ya, karena memang ada banyak teman-teman mahasiswa juga yang terlibat. Tapi sekarang sudah mulai berkurang karena mereka sudah kerja, menikah, atau masih mahasiswa, masih punya waktu sehingga bisa bagi waktu untuk jalan. Nah, ini kalau sudah menikah beda ceritanya. Ya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang hadir di sini juga punya beban yang sama dan bersedia jadi volunteer, mungkin bisa memanfaatkan hari libur. Hari libur, mungkin libur kuliah atau apa, nanti pengen live in di satu daerah, bisa hubungi kami, bisa hubungi saya, bisa hubungi Kak Naldo, untuk kita bisa atur nanti daerah mana live in di situ, buka bimbel singkat, ya belajar singkat dengan anak-anak. Ya, saya kira itu juga bisa dilakukan. Jadi ini sih Kak Rudi, dukungan-dukungan yang kami rasa sangat perlu. Ya, itu saya terima. Ya, jadi dukungan buku, kemudian pemberian gizi, dan juga relawan ya. Nanti relawan bisa lihat di ada namanya IG-nya komunitas Lok Borneo. Oke, nah dari Kanaldo apa ya? Mungkin ini kali ya, karena mungkin lebih mengunjungi anak-anak itu kan perlu kehadiran ya. Anak-anak itu sebetulnya menjadi pelaku kriminal karena di masa lalu nggak ada yang hadir ya, kasih contoh ke mereka. Jadi memang solusinya hadir, cuman hadir dengan apa, hadir membawa apa. Ya, jadi selama ini kami itu sekedar hadir itu jadi sahabat, jadi abang. Ya, mungkin bisa dilakukan itu ngajarin musik di dalam, ngajarin life skill di dalam gitu. Karena itu masih jarang sih sebetulnya, masih jarang. Mereka diajak main aja senang banget diajak main, karena mungkin ya seminggu itu ya itu yang paling ceria, paling tertawa-tawa gitu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman punya kemampuan, punya skill, ada sesuatu yang bisa diajar singkat, 2 hari, 3 hari, atau seminggu pun, sebetulnya LPK itu sangat terbuka gitu, karena mereka pun ya terbatas dengan program. Ya cuman kalau yang mau lebih serius mungkin ya menerima mereka. Ya cuman kan ini tidak mudah ya, tidak mudah karena ya mereka akan datang di hidup kita dengan semua plus minusnya gitu. Jadi cuman ya paling tidak mulai hadir ya, mulai hadirnya itu hadir di LPKA, atau kalau mereka itu sudah pulang ke rumahnya hadir ketemuan seminggu sekali, seminggu 2 kali, ngumpul-ngumpul gitu ya. Ya itu sih, itu jadi lebih ke kita sih, ke apa ya, karena kalau kitanya oke, kitanya baik ya kita akan bisa mulai nanggung 1 anak, 2 anak. Ya kalau kita aja hidupnya masih repot ya tambah 1 anak yang repotin ya nggak akan bisa lama gitu, nggak akan bisa lama. Karena anak itu akan sangat merepotkan, akan sangat tiba-tiba hilang, udah bagus, udah setting rencana, atau nggak ada anaknya lagi kayak. Tapi ya nggak apa-apa. Saya pikir biar apa ya, biar siapa tahu benar-benar ada anak yang nggak punya penolong, nggak punya pelindung, lalu akhirnya benar-benar dia ketemu kita, saya pikir hidupnya akan baik sih. Itu kalau dari saya sih, Pak Rudi, seperti itu. Berarti kehadiran ya, kehadiran dukungan tuh lebih, maksudnya hadir aja, menyapa, bermain, ngajarin musik, itu life skill itu udah memberi kesan ya. Dukungan seperti itu udah memberikan kesan buat teman-teman atau adik-adik di APKA. Oke, thank you Ronaldo. Dari Kak Tasya sekarang. Iya, kalau di Lentera Anak Pelangi terkait dengan kebutuhan apa gitu ya yang mereka dukungan yang mereka butuhkan,
Yang pertama mungkin yang paling sederhana yang bisa diberikan yaitu penerimaan gitu ya, penerimaan dalam artian ya menganggap mereka sama saja dengan anak-anak yang lain gitu, tidak mendiskriminasi, tidak menjauhi mereka gitu, betul-betul. Penerimaan ini juga nggak harus artinya ketika bertemu dengan mereka kemudian dijaga seperti layaknya barang mudah pecah gitu ya, tidak, tapi tidak memperlakukan mereka berbeda saja itu merupakan bentuk dukungan kita kok. Kemudian dukungan lainnya adalah menyebarkan informasi yang benar gitu ya terkait dengan HIV ini, karena masih banyak sekali mitos yang beredar yang kemudian itu yang menyuburkan stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita mendapatkan broadcasting message yang jelas-jelas tidak benar, ya itu sebaiknya berhenti di kita saja, nggak perlu kita teruskan gitu ya. Terkait dengan kebutuhan mereka gitu, kebutuhan anak-anak ini yang mereka butuhkan sebenarnya karena mereka hidup dengan HIV dan punya kebutuhan nutrisi yang lebih, maka dukungan nutrisi yang mereka juga butuhkan, multivitamin gitu ya, karena kemampuan tubuh mereka untuk menyerap nutrisi juga terganggu, dan nutrisi yang mereka mau konsumsi itu juga terbatas karena tadi hidup dengan status ekonomi miskin tidak mampu gitu. Selain itu mungkin tadi sama juga dengan yang Kak Yani bilang dan Kak Naldo juga bilang, volunteer gitu ya. Jadi kami setiap tahun itu membuka lowongan, membuka peluang bagi siapapun di luar sana yang punya kerinduan untuk bisa melayani anak-anak dengan HIV ini untuk menjadi volunteer relawan sekolah LAP. Biasanya nanti kami akan buka itu di sekitar bulan Mei gitu ya, Mei biasanya. Dan karena sekolah LAP itu dia periodenya setahun gitu, jadi mulai bulan Juli ke bulan Juni gitu. Jadi sebelum bulan Juli mulai, nanti dari bulan Mei itu sudah akan ada rekrutmennya dan ada pelatihannya. Nggak usah takut karena nanti akan ada pembekalan yang diberikan gitu ya terkait dengan informasi HIV pada anak, juga informasi bagaimana sebenarnya memulai kelas, memberikan materi-materi yang sesuai dengan usia anak gitu. Jadi itu sih mungkin karena semuanya juga lagi serba terbatas ya Kak Rudi gitu, karena kalau kondisinya ini non-COVID gitu artinya bisa melakukan pertemuan tatap muka, lebih banyak lagi yang misalnya bisa dilakukan gitu untuk memberikan dukungan kepada mereka. Tapi di tengah situasi COVID seperti ini ya dengan keterbatasan kegiatannya itu mungkin yang bisa gitu. Karena kemarin kami sempat juga membuka donasi untuk misalnya masker, karena Jakarta juga kan termasuk yang lumayan tinggi gitu ya penularannya. Tapi ya karena kasusnya juga kemarin naik, anak-anak kembali bersekolah dari rumah gitu ya. Jadi tidak, ya masker tetap dibutuhkan dan kemarin juga sudah lumayan banyak dapat. Seperti itu mungkin Kak Rudi. Oke, baik, thank you. Jadi ini relawan penerimaan. Jadi tadi kalau misalnya dapat message broadcast gitu ya yang nggak benar, jangan diteruskan. Kalau bisa diluruskan gitu ya, buat yang pengirim. Oke, jadi ini teman-teman ada yang ingin bertanya dulu nih, teman-teman dari sini yang bergabung di Zoom, Pak Hiro, Bu Siti, Kak Stefanus, terkait topik kita hari ini, anak termarginalkan. Oke, kalau tidak ada, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman semua. Kira-kira ada pesan nggak sih buat anak-anak yang termarginalkan? Ya, mungkin secara menyeluruh boleh atau secara di bidang yang sedang digeluti juga silakan. Mulai dari Kak Yani dulu deh, Kak Yani. Apa pesannya ya? Atau Karnaldo dulu. Oh, Karnaldo dulu. Sudah banyak pesan nih kayaknya. Dia sudah banyak pesan. Oh, dia sudah siapkan pesannya. Iya. Ya, kalau saya ya. Jadi ketidakpedulian kita sama anak-anak ini sebetulnya merugikan kita, gitu ya. Ya karena akhirnya anak-anak ini tumbuh besar dengan konsep-konsep yang salah, dan saat mereka dewasa mereka meresahkan hidup kita.
Jadi sebetulnya nolong mereka, nolong kita, ya, nolong anak cucu kita. Jadi apa ya, nggak usah peduli aja, mikirin diri sendiri aja lah. Kita harusnya nolongin mereka, karena kalau kehidupan sosial tidak baik, maka kita juga nanti jadi bagian di dalamnya. Jadi apalagi saya percaya kita ini orang-orang baik ya, orang-orang yang akan tersentuh, terinspirasi dengan kisah-kisah begini, orang-orang yang sebenarnya kalau dimintain tolong itu tidak akan nolak sih. Cuman mungkin kurang nyari ya, kurang berusaha, cuman kayak nonton, kayak kepikiran, habis itu lupa. Ya, terinspirasi, habis itu kayak mungkin doa sebentar, tapi habis itu lupa. Jadi lebih kayak coba deh googling lebih serius gitu, atau coba kontak seseorang, mungkin kita akan bisa buat perubahan sih. Itu kalau dari saya sih, Kak Rudi, pesannya buat teman-teman, saudara-saudara yang melihat. Oke, thank you, Kak Aldo. Nah, dari Kak Tasya? Iya, saya tadi jadi ini ya, kayak tiba-tiba tersentil sama omongannya Kanaldo gitu, karena tadi waktu Kanaldo cerita tentang LPKA, saya kayak membayangkan bagaimana ya kalau misalnya saya bisa hadir dan membantu adik-adik di sana misalnya gitu, tapi kayak terinspirasi, terus tadi Kanaldo bilang mungkin banyak yang terinspirasi terus mendoakan sebentar terus lupa gitu. Jadi kalau ada inspirasi atau hal-hal baik itu memang ada baiknya mungkin dicari tahu lebih jauh supaya tadi mungkin kita bisa membantu memberikan perubahan. Makasih Kanaldo untuk ininya pesannya gitu. Kalau dari saya pribadi mungkin lebih spesifiknya untuk terkait dengan anak dengan HIV gitu ya, pesannya sebenarnya adalah bahwa anak-anak ini gitu ya, bukan hanya anak HIV saja, tapi setiap anak tidak bisa memilih dari siapa mereka dilahirkan gitu. Kalau mereka bisa memilih mereka dilahirkan dari siapa, mungkin mereka memilih dilahirkan dari orang tua yang sehat, yang kaya, yang serba berkecukupan gitu. Tapi anak-anak dengan HIV ini lahir dengan HIV di tubuh mereka, dan walaupun demikian mereka juga punya hak yang sama dengan anak-anak Indonesia lainnya gitu. Jadi jangan diskriminasi mereka. Kalau kita tidak bisa mendukung mereka, tidak bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka, paling tidak kita tidak menambah beban mereka dengan cara mendiskriminasi atau melanggar haknya mereka. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya kecil, bagi kami di LAP, satu anak itu adalah satu nyawa dan setiap nyawa berharga. Dan saya yakin itu juga bukan hanya relevan dengan anak dengan HIV, tapi juga untuk anak-anak yang lain gitu ya. Jadi anak-anak yang ada di pedalaman, anak-anak yang punya riwayat pernah masuk LPKA, dan siapapun gitu ya, setiap nyawa itu berharga dan layak untuk diperjuangkan. Thank you, betul. Satu anak itu berharga, satu nyawa itu penting gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab juga terhadap satu nyawa itu, karena anak-anak butuh orang dewasa ya untuk mereka bertumbuh. Thank you Kak Tasya. Nah, kayak ini nggak boleh nggak ada, kayak ini mesti ada ya. Kayak ini jangan pura-pura bengong gitu. Nggak, ini kayaknya kesimpulan. Ini mulai kesimpulan nih. Tolong simpulkan ya. Jadi terkena HIV, kemudian anak-anak di LPKA, juga anak-anak di pedalaman itu termarginalkan itu karena keadaan. Pasti kalau mereka disuruh memilih, mereka tidak akan memilih itu. Dan saya kira kita orang-orang yang lebih beruntung itu punya tanggung jawab bagaimana mereka yang ada di kondisi itu akhirnya bisa lepas dari kondisi itu, bisa bebas dari kondisi itu. Dan sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Naldo, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau untuk anak di pedalaman mungkin hal kecil saja, satu buku itu sudah menjadi membuka kesempatan untuk anak-anak di pedalaman yang tadinya tidak punya kesempatan akhirnya punya kesempatan, yang tadinya tidak berani bermimpi akhirnya jadi punya mimpi, berani bermimpi hanya dengan satu buku. Itu murah sekali gitu ya, promosi ya. Itu murah sekali. Jadi saya ingat ada satu mantan siswa saya itu, dia
terinspirasi juga untuk buka rumah baca. Kemudian dia akan buka rumah baca di daerah Sumatera Barat, sana saya lupa daerah Mentawai, di daerah Mentawai. Kemudian dia hubungi saya, dia banyak ngobrol dengan saya. Kemudian akhirnya saya bilang saya sumbang beberapa buku. Saya ingat kalau nggak salah hanya 200.000 saya sumbang, tapi ada hampir 100 buku yang terbeli. 200, kemudian 200 dari Lok Borneo, 400 ya jadinya ya. 200 dari saya, 200 dari Lok Borneo, 400 ada hampir 100 atau 200 buku, saya lupa itu yang bisa kami bawa ke Mentawai, bisa kami kirim ke Mentawai. Dan dari 400, 200 dari saya 400.000 itu mungkin ya kalau kita makan sehari kumpul dengan teman-teman itu hanya beberapa jam habis. Tapi kalau itu kita kita berikan untuk hal yang lebih berarti buat mereka yang termarginalkan, kita jadi orang-orang, ya buat saya sih orang-orang yang seperti ini akan jadi pahlawan buat anak-anak yang termarginalkan ini. Jadi seperti itu Kak Rudi dari saya pesan-pesannya. Luar biasa. Betul, pamungkas. Ya, jadi harus lebih kepada tindakan, gitu ya. Kayak ini kasih contoh, gitu ya. Maksudnya untuk membuka rumah baca, ya maksudnya berani berkorban, betul ya. Jadi pesannya gitu, kalau kita mau menolong anak termarginalkan dari kita yang orang dewasa harus berani berkorban, gitu ya. Jadi kalau kata Kanaldo, kepedulian itu menguntungkan kita. Saya sepakat dengan kata-kata itu. Dan dari kata Syah, satu anak itu berharga, itu penting, dan itu patut untuk diperjuangkan. Bukan soal angka ya, tapi ini soal bagaimana hak anak gitu ya, karena mereka tadi kalau kata Kayani, mereka juga tidak memilih, itu keadaan proses ya. Jadi saya konklusinya itu setiap anak-anak yang termarginalkan di Indonesia ini itu butuh orang dewasa, bahwa mereka itu tidak boleh diberi label apapun gitu ya, entah anak HIV, anak kampung gitu ya, anak napi, anak penjara, anak pembuat kejahatan gitu ya. Kita kalau masih suka memberi label, lebih baik jangan aktifkan itu. Tapi kalau bisa perkuat gitu ya, rasa aman, berikan rasa nyaman buat mereka gitu ya, supaya mereka tahu bahwa ada orang dewasa. Tadi Kak Naldo cerita ya, terharu banget gitu ya, hanya memeluk aja gitu ya, itu udah berani keluar dari zona nyaman dia. Oke, kalau begitu juga nggak ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom. Thank you sekali lagi Kak Tasya, Kak Yani, Kak Renalo Ginting buat waktunya di sore hari ini. Diskusi yang sangat berisi, daging semua. Senang sekali bisa tukar pikiran gitu ya. Semoga Lentera Anak Pelangi gitu ya, komunitas Love Borneo ini semakin lebih baik berkembang gitu ya, dan bisa terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, kalau begitu sekali lagi saya sudahi pertemuan ini buat seruput di edisi kedua di tahun 2022. Oke ya, semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Makasih ya.